Bekasi untuk semua, Bekasi untuk semua. Halo, assalamualaikum. Salam kenal dengan Bekasi Kota Channel. Baiklah, kali ini kami akan bercerita, berbagi cerita terkait perjalanan Bekasi Kota Channel dari awal sampai hari ini. Hari Minggu, tepatnya hari Minggu tanggal 27 November 2022. Namun sebelum kita lanjutkan cerita ini, bagi para sahabat YouTube Bekasi Kota Channel yang belum kasih subscribe, silakan kasih subscribe-nya, like, komen, share, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya biar menambah semangat kami dalam berkreasi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, kita tidak berpanjang lebar dalam perkenalan. Di sini saya akan bercerita terkait dengan masalah perjalanan Bekasi Kota Channel dari mulai awal sampai hari ini. Bekasi Kota Channel saya buat dari tahun 2017, guys. Aduh, malu kalau kita cerita sebenarnya. Cuman ya nggak apa-apa. Ini namanya perjalanan. Kita berbagi cerita, berbagi pengalaman terutama pada para YouTuber pemula. Kala itu Bekasi Kota Channel saya buat bukan kapasitas saya sebagai YouTuber bukan, tapi hanya sebagai sarana saja untuk menaruh sebagai tempat ketika kita punya kegiatan, kita ambil video, kita ambil apalah gitu, foto atau dan lain-lain kegiatan di luar, kita simpan di dalam YouTube. Dalam benak kita waktu itu kita tidak berpikiran ketika nanti YouTube itu harus begini begitu, harus mempunyai persyaratan begini dan begitu, apalagi sampai punya harapan mendapatkan uang yang saya lihat, saya baca, saya lihat, saya tonton di YouTube yang besar itu, ternyata hasilnya sangat luar biasa. Itu waktu itu kita belum punya pikiran seperti itu. Jadi niat kita hanya bikin YouTube untuk menaruh dokumentasi kita pribadi. Bayangin saya buat itu 2017. Kalau dihitung sampai 2022 maksudnya itu udah 17, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti YouTube Bekasi Kota Channel sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun. Nah, perlu saya ceritakan sedikit di sini. Dari 2017, 18, 19, 20 itu 21 vakum. Jadi perlu saya sampaikan di sini, jumlah subscribe-nya pun hanya 73 subscribe. Dan itu kita nggak ngerti tuh siapa tuh yang ngasih subscribe, itu kita nggak paham. Pokoknya saya nggak minta dan saya juga tidak pernah kontrol terkait dengan channel YouTube saya. Itu saya buka 2021 itu totalnya 73 subscriber. Malu kan? Tapi itulah namanya sejarah. Yang semula saya tidak serius membuat channel YouTube, akhirnya saya serius membuat konten YouTube. Perlu saya jelaskan di sini, perlu kita ceritakan di sini sebagai penyemangat
artinya sebagai motivasi saja kepada para YouTuber yang pemula baru seperti saya. Meskipun lama tapi saya jelaskan di sini itu tahun 2001, tepatnya bulan November juga. Seingat saya bulan November tahun 2001. Kalau hari ini November berarti 1 tahun guys, 1 tahun jaraknya, setahun yang lalu. Itu ada kawan di media sosial, karena emang waktu itu kita asiknya di media sosial yang lain, bukan di YouTube, karena kita sesuaikan dengan latar pekerjaan kita juga gitu loh. Jadi kita mainnya di media sosial yang lain. Kebetulan kami juga aktif di media online. Nah, suatu ketika ada teman saya, sama-sama orang media, saya, Bang Alex saya liatin juga punya YouTube, katanya seperti itu. Oh iya, tapi kenapa Bang saya liatin kok nggak berjalan, katanya seperti itu. Oh iya, saya emang tidak menjalankan YouTube itu hanya sebagai tempat dokumentasi saya saja, saya bilang begitu. Nah, kawan saya itu memberikan support, semangat, Bang, sayang Bang, teruskan Bang, coba dibikin aja itu channel YouTube-nya. Sekarang kan bisa begini, bisa begitu, dapat begini, dapat itu, katanya seperti itu. Nah, akhirnya saya penasaran. Singkat ceritanya, saya buka lagi tuh YouTube tuh. Ketika saya November dengan 73 subscriber itu saya ragu waktu itu. Sedangkan kalau aku lihat itu teman-teman aku itu, waduh, udah ratusan ribu subscribe-nya, dan udah pada dapat bonus sekian gitulah kira-kira. Nah, kita coba nih masuk. Ternyata tidak mudah guys, sulit, susah. Jadi karena emang YouTube ini semestinya harus kita punya punya cara, punya sistem gitu ya. Ada sistemnya yang mesti kita ikutin. Sistemnya berbagai macam cara lah yang mesti kita pakai supaya orang tertarik nonton dengan video-video kita atau konten-konten kita. Nah, kala itu kita tidak mikirin seperti itu, karena kita tidak mencari subscriber, viewer, itu enggak. Nah, singkat cerita, kita dengan semangatnya, karena termotivasi teman tadi gitu ya, kita belajar nih, kok bisa begitu, penampilannya kok bisa seperti itu, nih caranya bagaimana, begini. Kita belajar ini. Jadi untuk kawan-kawan YouTuber yang masih muda mestinya lebih semangat dibandingkan saya udah tua, ya sudah berumur lah, tapi saya belajar mencoba. Orang lain bisa, kenapa kita enggak? Alhamdulillah. Kan di YouTube itu kan ada syaratnya. Yang setelah saya aktif di YouTube itu syaratnya saya baca, saya lihat di konten-konten yang para YouTuber yang sudah besar, dan saya baca juga itu syaratnya minimal 1000 subscriber. Sedangkan saya baru 73 subscriber. Kan pusing juga. Setelah 1000 subscriber itu kita harus terpenuhi juga jam tayang. Jumlah jam tayangnya harus 4000 jam tayang. Bisa kita bayangin, sehari semalam tuh hanya 24 jam guys. 24 jam berarti kalau dikalikan 24 jam tuh kali berapa hari, dibagi tuh coba, jadinya berapa tuh. Wah, waktu itu saya nge-pair juga, mendingan gak usah lah, mendingan kita main yang lain aja lah, buat apa nih capek begini begitu. Nah, tapi saya orangnya selalu penasaran. Ketika belum tercapai target itu, saya pasti akan saya kejar sampai dimanapun, dengan berbagai macam cara pastinya. Saya berusaha mencoba dari 73 itu terus, alhamdulillah naik. Karena apa? Saya terus, meskipun konten saya tuh jelek apa, saya bodo amat, saya nggak peduli lagi.
Jadi mau itu bagus mau jelek yang penting memenuhi syarat. Artinya apa? Tidak copyright. Karena setelah saya masuk di situ saya menyanyikan lagu ini ternyata begitu itu copyright merah, copyright nggak apa, jadinya ya kita yang asal tapi aman gitu. Itu juga karena saya diajarin sama teman, sahabat-sahabat saya ngasih masukan-masukan. Alhamdulillah dengan kerja keras berapa kurang lebih 2021 November, Desember, Januari, Februari kalau nggak salah, mungkin Maret kalau nggak salah, Maret itu 1000 subscriber terpenuhi. Alhamdulillah tuh mencapai. Nah sudah seneng tuh guys, wah 1000 subscriber udah terpenuhi, waduh gembira nih. Berarti saya udah bisa masuk sebagai apa namanya YouTuber pemula lah. Ternyata nggak semudah itu. Setelah 1000 subscriber kita harus memenuhi syarat lagi selanjutnya, yaitu apa? 4000 jam tayang guys. Waduh. Di situ saya ngeper lagi. Karena apa? Ketika kita udah semangat, udah dapat 1000 subscriber, ternyata kita lihat jam tayang kita masih jauh. Ternyata waktu itu kalau nggak salah baru 1300 jam tayang lah, 1300 jam tayang. Bayangin, masih banyak. Nah, putus asa ketika kita punya maksud dan tujuan, pasti saya kejar. Dengan cara apapun, dengan kerja keras. Dan ini murni guys, murni. Dari artinya apa? Kita share di teman, kawan, saudara, dan lain-lain itu terus kita lakukan terus. Nggak pakai malu saya. Mau itu orang tuh bosan, mau orang itu suka, mau orang itu nggak peduli saya. Di grup-grup itu saya kirim terus. Alhamdulillah 4000 jam tayang terpenuhi guys. 4000 jam tayang terpenuhi. Kalau nggak salah tuh bulan Juli kita ajukan monetisasi. Kita ajukan di Google AdSense. Kita ajukan, alhamdulillah bulan Juli itu kita termonetisasi. Jadi sudah monet tanpa teguran. Kan ada 3 tahapan tuh kalau nggak salah tuh. Jadi ada 1000 jam tayang, 4000 jam tayang, 1000 subscriber, dan tidak ada teguran. Tidak pernah ada teguran dari YouTube. Lolos tuh akhirnya, alhamdulillah. Nah berikutnya kita kan penasaran nih, udah 1000 subscriber lebih, nah terus sudah 4000 jam tayang, langkah selanjutnya otomatis kan kita pengen tahu nih, YouTube itu katanya mendapatkan uang, bagaimana caranya kan gitu ya, mana gitu. Nah ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan, tidak secepat apa yang orang membalikkan tangan gitu loh. Emang benar-benar kalau menurut saya loh ya, sebagai YouTuber, maaf nih, mohon izin para YouTuber yang sudah besar atau itu, kita bukannya tidak memberikan semangat, justru kita memberikan semangat kepada kawan-kawan yang baru. Meskipun memang kita sulit dan tidak mudah, tapi jangan putus asa. Dan itu udah saya lakukan sendiri, bukan katanya. Bayangin 2017 bikin YouTube. Nah 2022 6 tahun 2022 baru monet. Tapi saya aktifnya November 2021. Yang tadi kan udah saya ceritakan. Jadi November 2021 saya baru aktif. Jadi saya baru menjalankan itu YouTube. Nah sekarang otomatis kalau dibuka channel saya ya iklan-iklan sudah ada lah. Sudah ada, dan ya saya berharap dan putus asa ketika kita punya maksud dan tujuan, pasti saya kejar dengan cara apapun, dengan kerja keras. Dan ini murni guys, murni. Dari artinya apa? Kita share di teman, kawan, saudara, dan lain-lain itu terus kita lakukan terus. Nggak pakai malu saya. Mau itu orang tuh bosan, mau orang itu suka, mau orang itu nggak peduli saya. Di grup-grup itu saya kirim terus.
Saya kirim terus. Alhamdulillah 4.000 jam tayang terpenuhi guys. 4.000 jam tayang terpenuhi. Kalau ndak salah tuh bulan Juli kita ajukan monetisasi. Kita ajukan di Google AdSense. Kita ajukan, alhamdulillah bulan Juli itu kita termonetisasi. Jadi sudah monet tanpa teguran. Kan ada 3 tahapan tuh kalau nggak salah tuh. Jadi ada 1.000 jam tayang, 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, dan tidak ada teguran. Tidak pernah ada teguran dari YouTube. Lolos tuh akhirnya, alhamdulillah. Nah berikutnya kita kan penasaran nih, udah 1.000 subscriber lebih. Nah terus sudah 4.000 jam tayang. Langkah selanjutnya otomatis kan kita pengen tahu nih, YouTube itu katanya mendapatkan uang, bagaimana caranya kan gitu ya, mana gitu. Nah ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan, tidak secepat apa yang orang membalikan tangan gitu loh. Emang benar-benar kalau menurut saya loh ya, sebagai YouTuber, maaf nih, mohon izin para YouTuber yang sudah besar atau itu, kita bukannya tidak memberikan semangat, justru kita memberikan semangat kepada kawan-kawan yang baru. Meskipun memang kita sulit dan tidak mudah, tapi jangan putus asa. Dan itu udah saya lakukan sendiri, bukan katanya. Bayangin 2017 bikin YouTube. Nah 2022 6 tahun 2022 baru monet. Tapi saya aktifnya November 2021. Yang tadi kan udah saya ceritakan. Jadi November 2021 saya baru aktif. Jadi saya baru menjalankan itu YouTube. Nah sekarang otomatis kalau dibuka channel saya ya iklan-iklan sudah ada lah. Sudah ada, dan ya saya berharap ya guys. Jadi jangan lupa tolong bantu saya biar tidak penasaran, biar saya tidak penasaran. Oh ternyata emang di YouTube itu bisa mendapatkan hasil, bisa mendapatkan uang. Dan setelah saya monet, udah dimonetisasi, betul emang di situ ada dolar lah, lambang dolarnya itu udah jalan. Dolarnya itu kalau kita di monet, konten kita tuh tidak copyright, itu dolarnya hijau kan gitu kira-kira ya, hijau. Tapi kalau kita ada klaim hak cipta dari orang lain, artinya tidak diizinkan oleh YouTube, itu dolarnya gambarnya silang merah kan gitu. Nah cuman pertanyaannya nih, sampai kapan saya bisa mendapatkan dolar itu yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar gambar gitu guys. Jadi tolong sekali lagi saya minta dibantu biar kami ini lebih semangat, para YouTuber pemula seperti kami ini lebih semangat lagi untuk membuat konten kreatif. Dan mudah-mudahan pengalaman yang hari ini saya tuangkan, baru kali ini kita bikin tutorial, artinya cerita aja pengalaman saya membuat channel YouTube. Itu pesan saya mau sampaikan kepada kawan-kawan yang lain, tetap semangat. Saya yang sudah umur, yang sudah tua pun bisa, apalagi kalian yang masih muda, Anda pasti akan lebih bisa dari saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa nanti pada konten yang berikutnya. Akan saya jelaskan lagi apa yang langkah-langkah selanjutnya, dan mungkin apa yang telah kami terima dari YouTube. Begitu. Salam dari Bekasi Kota Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.